Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Singkarja Diva Putri dari Prodi PJJ Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai probabilitas dalam pelajaran statistik ekonomi dan bisnis. Untuk yang akan dibahas dipecah menjadi 3 bagian. Untuk bagian pertama adalah pengertian, bagian kedua adalah manfaat, dan bagian ketiga adalah menghitung. Untuk bab pertama adalah pengertian probabilitas. Probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi di masa yang akan datang, memungkinkan atau peluang terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Probabilitas dapat diukur dengan menggunakan angka atau persentase untuk menggambarkan seberapa besar kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Konsep ini dapat diartikan sebagai nilai yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu kejadian akan terjadi dalam interval antara 0 dan 1, dengan 0 menunjukkan peristiwa yang tidak mungkin terjadi, dan 1 menunjukkan peristiwa yang pasti terjadi. Sebuah angka yang digunakan untuk menggambarkan ketidakpastian suatu kejadian dalam percakapan atau eksperimen yang dilakukan. Misalnya, jika kita melempar sebuah koin, probabilitas munculnya gambar adalah 0,5 atau 50%. Dan probabilitas munculnya angka juga 0,5 atau 50%. Probabilitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus tertentu dan sangat berguna dalam banyak bidang, mulai dari statistik ekonomi hingga ilmu sosial dan teknik. Dalam probabilitas terdapat percobaan, yang artinya pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit dari 2 peristiwa. Sedangkan peristiwa adalah kumpulan dari 1 atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Hasil adalah seluruh kemungkinan peristiwa yang akan terjadi akibat adanya suatu percobaan. Selanjutnya, ada pendekatan probabilitas. Yang pertama, pendekatan klasik. Probabilitas dihitung berdasarkan asumsi bahwa semua hasil yang mungkin memiliki kemungkinan yang sama untuk terjadi. Contohnya, dalam pelemparan koin, probabilitas mendapatkan gambar atau angka adalah sama, yaitu 1/2 atau 0,5. Yang kedua, pendekatan frekuensi relatif. Probabilitas ditentukan berdasarkan pengalaman atau data historia dari kejadian yang telah terjadi. Contoh, jika suatu mata uang dilempar 100 kali dan gambar muncul 48 kali, maka probabilitas mendapat gambar adalah 48/100 atau 0,48. Yang ketiga, pendekatan subjektif. Probabilitas ditentukan berdasarkan keyakinan atau penilaian pribadi seseorang terhadap kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Contoh, seseorang mungkin memberikan probabilitas tinggi untuk tim sepak bola favoritnya menang berdasarkan pengetahuan dan keyakinan tentang tim tersebut.
Selanjutnya, pembahasan mengenai manfaat probabilitas. Manfaat probabilitas untuk yang pertama, membantu pengambilan keputusan. Dalam ekonomi dan bisnis, banyak keputusan yang harus diambil di bawah ketidakpastian. Misalkan, investasi, produksi, dan penetapan harga. Probabilitas membantu memperkirakan kemungkinan hasil yang berbeda sehingga keputusan bisa lebih rasional dan terukur. Yang kedua, analisis risiko. Probabilitas digunakan untuk mengatur risiko kegagalan atau kerugian dalam bisnis seperti risiko kredit, risiko pasar, atau risiko produksi. Dengan mengukur risiko, perusahaan dapat mengelola atau mengurangi dampak negatifnya. Yang ketiga, peramalan atau forecasting. Dalam ekonomi dan bisnis, data masa lalu digunakan untuk memprediksi kondisi di masa depan, misalnya penjualan, permintaan pasar, dan harga saham. Probabilitas membantu mengestimasikan kemungkinan berbagai skenario masa depan dan tingkat kepercayaannya. Yang keempat, pengambilan sampel dan inferensi statistik. Probabilitas memungkinkan pengambilan sampel yang representatif dari populasi untuk menggeneralisasikan hasil penelitian tanpa harus survei seluruh populasi. Ini sangat penting dalam riset pasar, survei konsumen, dan studi ekonomi. Yang kelima, optimasi dan perencanaan. Probabilitas membantu dalam menentukan alokasi sumber daya terbaik dan merancang strategi bisnis yang efisien dengan mempertimbangkan ketidakpastian. Terakhir, untuk manfaat probabilitas adalah sebagai penentuan harga dan penawaran produk. Dalam ekonomi mikro, probabilitas digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen dan permintaan produk sehingga membantu perusahaan menentukan harga yang optimal. Hukum probabilitas. Hukum probabilitas pertama adalah probabilitas suatu kejadian selalu antara 0 dan 1. 0 lebih kecil dari peluang A lebih kecil dari 1. Artinya, probabilitas suatu kejadian A tidak bisa kurang dari 0 atau lebih dari 1. Hukum probabilitas 2. Probabilitas kejadian pasti. Peluang S sama dengan 1, di mana S adalah ruang sampel semua kemungkinan hasil. Jadi, salah satu kejadian pasti terjadi. Hukum probabilitas 3. Probabilitas kejadian tidak terjadi. Peluang AC sama dengan 1 dikurang peluang A, di mana AC adalah komplement dari kejadian A, yaitu kejadian A tidak terjadi. Hukum probabilitas penjumlahan. Untuk kejadian saling lepas. Jika A dan B adalah dua kejadian yang tidak bisa terjadi bersamaan, mutually eksklusif, maka peluang A union B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Hukum probabilitas penjumlahan umum untuk kejadian yang tidak saling lepas. Peluang A union B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B, di mana irisan B adalah probabilitas kejadian A dan B
terjadi bersamaan. Hukum probabilitas perkalian untuk kejadian independen. Jika A dan B adalah kejadian independen, maka peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Probabilitas bersyarat. Probabilitas kejadian A terjadi jika B sudah terjadi. Peluang A dan B sama dengan peluang A irisan B per peluang B dengan PB lebih dari 0. Untuk pembahasan yang ketiga adalah menghitung probabilitas. Yang pertama, probabilitas sederhana. Misalkan ada sebuah kantong berisi 5 bola merah dan 3 bola biru. Kita ambil 1 bola secara acak, hitunglah probabilitas terambil bola merah. Langkah yang dapat ditentukan adalah jumlah bola merah, kejadian A adalah 5, total bola sama dengan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Rumusnya peluang A sama dengan jumlah bola merah per total bola sama dengan 5 per 8. Jadi, probabilitas terambil bola merah adalah 5 per 8. Probabilitas gabungan kejadian A atau B. Misal, dalam sebuah dadu, hitung probabilitas muncul angka 2 atau angka 5. Probabilitas muncul angka 2 adalah peluang 2, 1 per 6. Probabilitas muncul angka 5 adalah peluang 5, 1 per 6. Karena angka 2 dan 5 tidak bisa muncul bersamaan, kejadian saling lepas, maka P2 union 5 sama dengan peluang 2 tambah peluang 5 sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 6 adalah 2 per 6, atau kita sederhanakan menjadi 1 per 3. Terakhir adalah probabilitas bersyarat. Misalkan dari 100 karyawan, 60 wanita dan 40 pria. Dari 60 wanita, 30 adalah manajer. Jika dipilih karyawan secara acak yang diketahui manajer, hitung probabilitas dia adalah wanita. Peluang wanita adalah 60 per 100 atau sama dengan 0,6. Peluang manajer wanita adalah 30 per 100 atau 0,3. Peluang manajer total, misal ada 50 manajer dari 100 karyawan. Probabilitas bersyarat wanita jika diketahui manajer adalah peluang wanita manajer sama dengan peluang wanita dan manajer per peluang manajer sama dengan 0,3 per 0,5 dengan hasil 0,6. Sekian penjelasan materi tentang probabilitas, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.